Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang perancangan arsitektur enterprise di PT Tripilar Beton Mas. Karena tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah kami kelompok 2 untuk memperkenalkan diri. Saya Christian Yuri Juseka dengan NIM 68 2022 039 sebagai Ketua Kelompok 2. Saya Novriando Everson Ginting dengan NIM 68 2021 117. Saya Deswia Putri Maiswari dengan NIM 68 2022 011. Saya Relisa Barua dengan NIM 68 2022 078. Saya Vena Widawati dengan NIM 68 2022 095. Nah, sekarang sudah kenalkan dengan anggota kelompok kami. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, jadi studi kasus kami kali ini berada di PT Tripilar Beton Mas. Baiklah, saya Relis akan menjelaskan latar belakang dan visi misi dari PT Tripilar Beton Mas. Tripilar Beton Mas merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri pembuatan fiber semen gelombang kecil. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Arimbi, RT 1 RW 2 Kelurahan Naberaja, Kecamatan Argomulyo, Salatiga. Produk yang dihasilkan berupa Starflex, Triple Board, Triple Lang, Pilar Nok, Pilar Mas, dan Hardflex. Visi misi dari perusahaan. Visi menjadi perusahaan manufaktur asbes dan silika board yang terbesar dan bertaraf internasional. Misi menyediakan mutu, produk berkualitas dan harga terjangkau. Saya Vena Widawati akan menjelaskan mengenai proses bisnis. Di sini terdapat 3 proses bisnis inti. Yang pertama ada produksi, yaitu perencanaan pembelian bahan baku, lalu menentukan pemasok, lalu quality control bahan baku, lalu produksi dan melakukan quality control produk. Yang kedua ada pembelian, yaitu pelanggan menentukan jumlah dan jenis produk yang akan dipesan, lalu melakukan pembayaran dan negosiasi. Yang ketiga ada pengiriman, yaitu produk akan di-packing sesuai dengan pesanan dan produk akan dikirim. Selanjutnya untuk flowchart dimulai dari perencanaan pembelian bahan baku, lalu pembelian bahan baku, lalu melakukan quality control. Jika tidak lolos maka akan kembali ke pembelian bahan baku. Namun jika lolos maka bahan baku akan diterima. Lalu perencanaan proses produksi, lalu melakukan proses produksi, dan akan dilakukan quality control. Jika tidak lolos, maka akan kembali ke proses produksi. Jika lolos, maka akan dilakukan pendataan produk, dan produk akan diarahkan ke gudang. Lalu, customer dapat melakukan order dan memberikan jumlah dan jenis produk yang akan diorder. Lalu, jika ingin melakukan negosiasi, maka akan melalui negosiasi kontrak, hal pembayaran, dan validasi. Jika tidak valid, maka kembali ke pembayaran, namun jika valid, maka pesanan akan dikonfirmasi. Lalu, jika tidak ingin melakukan negosiasi, maka langsung ke pembayaran, lalu validasi. Jika tidak valid, maka kembali ke pembayaran, namun jika valid, maka pesanan akan dikonfirmasi. Lalu, produk akan di-packing dan produk akan dikirimkan. Baik teman-teman, saya Deswia Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur bisnis. Jadi dalam perancangan arsitektur bisnis kami menggunakan Porter's Value Chain. Melalui value chain, kita dapat mengidentifikasi aktivitas-aktivitas apa saja sih yang terjadi dalam perusahaan ini. Aktivitas tersebut meliputi primary activities, atau kita juga biasa menyebut sebagai aktivitas utama, aktivitas inti yang dilakukan oleh perusahaan ini, maupun support activities yang bisa juga disebut sebagai aktivitas pendukung yang pastinya mendukung sebagaimana aktivitas utama tersebut dapat berjalan. Oke, pertama yang akan saya bahas adalah primary activities atau aktivitas utama. Jadi dalam aktivitas utama ini dapat dikategorikan sebagai 5. Yang pertama ada inbound logistik, lalu operation, lalu outbound logistik, marketing and sales, lalu yang terakhir ada service. Nah, dalam inbound logistik, aktivitas yang dilakukan itu berupa pembelian bahan baku, penerimaan, serta penyimpanan bahan baku tersebut ke dalam gudang. Lalu untuk operation yang dilakukan perusahaan ini adalah pengolahan bahan baku supaya menjadi produk yang benar-benar sudah jadi.
Selanjutnya untuk outbound logistik berupa pastinya hasil produk yang berkualitas, kualitasnya terjamin. Selanjutnya juga ada pengiriman produk tersebut ke pelanggan. Untuk marketing and sales yang dilakukan oleh perusahaan ini meliputi pengenalan produk melalui web perusahaan, dan ada juga penyaluran produk tersebut melalui distributor tetap. Nah, kemudian untuk servis yang dilakukan oleh perusahaan ini kepada pelanggan dapat berupa pemberian penawaran khusus bagi pelanggan pada pembelian pertama, pembelian berskala besar, serta pemberian privilege bagi pelanggan tetap. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian aktivitas pendukung atau juga bisa disebut sebagai support activities. Yang pertama ini ada firm infrastruktur, meliputi manajemen akuntansi, manajemen gudang, serta pemeliharaan alat produksi. Lalu yang kedua ada human resources management, meliputi pelatihan sertifikasi untuk menunjang skill para pegawai, dan juga ada fasilitas asuransi yang diberikan kepada seluruh pegawai yang bekerja di perusahaan ini. Selanjutnya ada teknologi development, meliputi penggunaan Microsoft Word, Microsoft Excel, serta Microsoft PowerPoint, lalu juga penggunaan media data solusi Indosystem, database SQL Server, dan juga penggunaan remote desktop protocol. Dan yang terakhir ada procurement, berupa pembuatan kontrak dengan pemasok mengenai pembelian bahan baku, serta pembuatan kontrak dengan para distributor tetap. Baik teman-teman, dari value chain yang sudah kami buat, di sini kami juga membuat tabel stakeholder. Di sini kami dapat mengidentifikasi pihak-pihak mana saja yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan ini. Aktivitas tersebut meliputi aktivitas utama maupun aktivitas pendukung. Oke, untuk stakeholdernya sendiri, di sini kami menggolongkan menjadi dua golongan, yaitu stakeholder internal dan juga stakeholder eksternal. Untuk stakeholder internalnya berupa perusahaan, lalu untuk stakeholder eksternalnya berupa masyarakat. Pada aktivitas utama untuk stakeholder internalnya berupa perusahaan meliputi karyawan, manajemen perusahaan, bagian sales dan marketing, bagian gudang bahan baku, manajemen produksi, bagian gudang produk jadi, bagian IT, bagian purchasing, bagian accounting dan finance, dan juga kasir. Lalu untuk stakeholder eksternalnya berupa masyarakat, yaitu pelanggan, pemasok, calon pelanggan, distributor, instansi pemerintah, instansi swasta, dan juga bank. Di sini saya akan memberikan contoh hubungan antara aktivitas utama dengan stakeholder-stakeholdernya. Yang pertama, pembelian, penerimaan, dan penyimpanan bahan baku berhubungan dengan stakeholder perusahaan pada bagian gudang bahan baku. Lalu untuk stakeholder masyarakatnya berhubungan dengan pemasok. Lalu ada contoh selanjutnya yaitu pengenalan produk melalui web perusahaan. Berhubungan dengan stakeholder perusahaannya itu ada pada bagian IT. Untuk hubungan dengan stakeholder masyarakatnya adalah pada calon pelanggan. Dapat dikatakan berhubungan dengan calon pelanggan karena ketika pelanggan ingin membeli suatu produk yang ada di perusahaan ini, tetapi dia tidak tahu produk apa saja yang ada, mereka dapat mengakses web perusahaan untuk mengetahui produk-produk apa yang dihasilkan atau diproduksi oleh perusahaan ini. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut pada bagian aktivitas pendukung. Aktivitas pendukung yang berhubungan dengan stakeholder perusahaan meliputi bagian accounting, bagian gudang bahan baku, gudang produk jadi, bagian produksi, bagian maintenance, teknisi, karyawan, bagian HR, dan bagian sales and marketing. Lalu, untuk yang berhubungan dengan stakeholder masyarakat meliputi pengajar pelatihan, instansi swasta, pemasok, serta distributor. Contoh keterkaitan aktivitas pendukung dengan stakeholder-stakeholdernya adalah di sini saya akan memberikan contoh pelatihan bersertifikasi dan juga fasilitas asuransi kesehatan. Hal tersebut pastinya
berhubungan oleh semua bagian, semua karyawan yang ada di perusahaan. Lalu untuk stakeholder masyarakatnya sendiri dapat berhubungan dengan instansi swasta. Saya Christine Yulo Juseka akan menjelaskan arsitektur data melalui kelas diagram yang telah kami buat. Di sini, untuk user sendiri akan tergantung dengan entity pegawai, di mana untuk user ada karena adanya data dari entity pegawai. Satu user hanya dapat mengakses satu absensi sesuai dengan username pegawai tersebut. Selanjutnya, user akan mengakses data di departemen sesuai dengan departemen mereka masing-masing. Untuk user accounting, hanya bisa mengakses entity accounting saja. Untuk user marketing, hanya bisa mengakses entity dari marketing, dan purchasing hanya bisa mengakses entity dari purchasing. Dan terakhir, untuk entity produksi hanya bisa diakses oleh user dari produksi. Semua data tersebut akan berkumpul menjadi satu di entitas laporan, yang kemudian dapat diakses oleh divisi yang mengurus laporan perusahaan, serta direktur dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, atribut dan operation apa aja sih yang ada di entitas-entitas ini? Yang pertama, untuk entitas pegawai. Di sini pegawai memiliki atribut NIP dengan tipe data string, nama string, alamat string, nomor telepon integer, email string, jabatan string, serta NPWP varchar. Kemudian untuk operation di sini ada tambah, hapus, ubah, dan lihat. Kemudian untuk entity dari user, di sini terdapat atribut username dengan tipe data string, dan kemudian untuk password di sini dengan tipe data char. Kemudian untuk operationnya di sini ada ubah, lihat, serta view user. Selanjutnya untuk entity dari absensi, di sini terdapat atribut tanggal absensi dengan tipe data date, dan kemudian untuk jam masuk dengan tipe data time, jam keluar time, keterangan string, NIP char. Kemudian untuk operationnya terdapat absen, lihat, serta view absensi. Kita masuk ke entity departemen-departemen. Yang pertama itu ada entity accounting. Di sini ada atribut jaminan dengan tipe data string, tagihan varchar, cadangan piutang varchar, uang muka varchar, retur rekonsiliasi string, e-faktur penjualan string, e-faktur pembelian string, no faktur pajak integer, no laporan keuangan integer. Kemudian untuk operasinya di sini ada input, edit, export, view accounting, set no laporan keuangan, serta yang terakhir set no faktur pajak. Selanjutnya untuk entity marketing, di sini terdapat atribut nota pengiriman dengan tipe data varchar, riwayat delivery order varchar, riwayat pembayaran varchar, riwayat faktur penjualan varchar, serta no laporan pemasaran integer. Kemudian untuk operationnya di sini terdapat input, edit, cetak, view marketing, serta set no laporan marketing. Kemudian untuk entity purchasing, di sini terdapat atribut nota dengan tipe data varchar, riwayat retur varchar, riwayat pembayaran hutang varchar, riwayat pembelian barang jadi itu varchar. Kemudian untuk no laporan purchasing dengan tipe data integer. Kemudian untuk operationnya di sini ada input, cetak, edit, view purchasing, serta yang terakhir set no laporan purchasing. Kemudian untuk entity departemen yang terakhir yaitu entity produksi, di sini terdapat atribut jenis barang yang dipakai dengan tipe data string, jumlah hasil itu integer, stok integer, jadwal pemindahan stok varchar, untuk no laporan produksi integer. Untuk operationnya di sini ada input, edit, cetak, view produksi, serta set no laporan produksi. Kemudian untuk data-data yang berasal dari entity departemen-departemen tadi akan masuk ke entity laporan, di mana entity laporan di sini terdapat atribut. Yang pertama itu laporan pembayaran dengan tipe data varchar, riwayat pembelian varchar, riwayat pembayaran hutang varchar, sasaran mutu varchar, nota pengiriman varchar, delivery order varchar, faktur penjualan itu varchar, laporan penjualan varchar, laporan komisi varchar, pemakaian bahan integer, hasil produksi integer, perhitungan HPP integer, koreksi stok integer, pindah gudang string, daftar no laporan setiap divisi yang tadi itu integer,
nol laporan akhir integer. Kemudian untuk operationnya di sini terdapat kirim, input, edit, cetak, view laporan akhir, set no daftar laporan divisi, set no laporan akhir. Baiklah, saya Novriando akan menjelaskan tentang arsitektur aplikasi. Di dalam arsitektur aplikasi ini terdapat perangkat utama yaitu software MDS dan SQL Server. Dan perangkat pendukungnya itu ada Microsoft, CorelDRAW, AutoCAD, dan HRIS. Lalu di selanjutnya itu terdapat nama aplikasi yaitu yang pertama software MDS yang digunakan untuk marketing, akunting produksi, gudang bahan baku dan gudang produk jadi, processing, dan QC. Lalu deskripsinya itu terdapat media data. Solusindo merupakan software utama yang digunakan dalam membantu jalannya proses bisnis perusahaan meliputi pendataan penjualan produk dan pembelian bahan baku, pendataan stok bahan baku dan stok produk jadi, rekap keuangan, serta rekap segala laporan. Lalu yang kedua itu ada SQL Server yang digunakan untuk seluruh bagian perusahaan. Dideskripsikan ke dalam database yang digunakan perusahaan. Lalu yang ketiga ada Microsoft Office, digunakan seluruh bagian perusahaan yang membantu untuk digunakan oleh perusahaan ini dalam mengolah data perusahaan, membuat grafik dan presentasi. Yang keempat ada CorelDRAW yang digunakan untuk divisi engineering, yaitu dideskripsikan sebagai aplikasi yang membantu dalam kebutuhan perancangan desain mesin. Lalu ada yang kelima ada AutoCAD, digunakan untuk divisi engineering yang membantu dalam kebutuhan perancangan desain mesin. Ini sama seperti CorelDRAW, sama-sama digunakan di dalam definisi engineering. Lalu yang keenam itu ada HRIS, digunakan dalam divisi HRD, atau yang panjangannya Human Rescue Information System, merupakan sistem untuk mengelola data pegawai. Oke teman-teman, di sini saya Christian Juliuseka akan menjelaskan arsitektur teknologi, yaitu daftar hardware apa saja yang digunakan di dalam perusahaan ini. Untuk yang pertama di sini ada PC dengan jenis HP dan Dell berjumlah 50 unit. Untuk laptop dengan jenis Asus, Dell, dan Lenovo berjumlah 10 unit. Untuk scanner di sini ada 8 unit. Mesin fotokopi ada 1 unit. Proyektor ada 4 unit. Printer dengan jenis Epson dot matrix di sini ada 8 unit. Untuk hard disk di sini ada 50 unit menyesuaikan jumlah PC tersebut. Kemudian untuk WiFi access point di sini ada 6 unit. Switch hub di sini ada 25 unit. Router ada 10 unit dan yang terakhir telepon di sini ada 50 unit. Untuk daftar software serta aplikasi-aplikasi yang digunakan di perusahaan ini sudah dijelaskan di arsitektur aplikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan topologi jaringan dari perusahaan PT Tripilar Betonmas. Di dalam jalur data perusahaan ini diawali dari Departemen IT sebagai kontrol pusat jaringan data dari perusahaan. Di dalam departemen ini terdapat parabola yang menjadi pemusat jaringan agar lebih stabil dalam mengirim data. Adapun parabola ini juga berfungsi untuk menarik sinyal server dari satelit agar kestabilan jaringan lebih kuat. Kemudian sinyal tersebut akan dialihkan ke modem untuk diubah menjadi sinyal digital yang awalnya sinyal analog. Kemudian sinyal tersebut akan masuk ke firewall untuk mengontrol penggunaan jaringan agar tidak terjadi kebocoran data. Setelah itu jaringan dipisah melalui gateway di mana terdapat media salur yaitu switch lokal untuk server internal perusahaan dan switch publik untuk di luar perusahaan yang dapat diakses oleh klien. Untuk jaringan lokal dan publik akan disebarkan melalui router dengan internet Wi-Fi. Untuk jaringan publik sendiri akan disebarkan melalui internet ke device klien yang sudah tersambung internet juga. Kemudian jaringan lokal akan dialirkan melalui router untuk ke tower jaringan MAN. Kedua jaringan tersebut akan melalui proxy web. Di sini proxy web akan menjadi perantara web dengan internet. Kemudian perusahaan ini menggunakan server database SQL Server. Kemudian manajemen server akan dikelola di PC Departemen IT. Untuk jaringan dari pusat Departemen IT akan disebarkan melalui switch lokal, kemudian diarahkan ke router sebelum masuk di tower jaringan MAN. Jaringan data akan mengarah terlebih dahulu ke kantor pusat yang akan diambil melalui modem.
Agar tidak ada kebocoran data sebelum masuk ke server kantor pusat, jaringan akan melalui terlebih dahulu firewall. Kemudian jaringan server akan disebarkan melalui hub ke traffic control sebagai penentu arah data, yang kemudian akan dikontrol berkelanjutan data tersebut di PC server. Kemudian data tersebut akan diarahkan ke router yang telah dialiri internet dari Wi-Fi. Selanjutnya jaringan akan dikerucutkan melalui beberapa switch kantor pusat sesuai divisi-divisi yang ada di kantor pusat. Dari switch, hasil data akan ditampilkan di PC kantor pusat, di mana PC tersebut sudah terhubung printer dan alat scan dokumen. Karena kantor pusat merupakan pusat dari data-data departemen yang akan berlabuh, terpasang repeater kantor pusat yang terkoneksi dengan repeater departemen lain yang ada di perusahaan sebagai media koneksi antara kantor pusat dengan departemen perusahaan tersebut. Untuk masing-masing departemen memiliki repeater. Penggunaan repeater ini bertujuan agar jaringan yang diterima dan dikeluarkan tetap stabil. Setiap departemen sudah memiliki sumber internet melalui Wi-Fi. Selanjutnya, jaringan data dari repeater akan menuju ke modem, setelah itu melalui firewall sebelum masuk ke server departemen-departemen. Kemudian, data dari server akan menuju ke hub, kemudian ke traffic control masing-masing departemen. Selanjutnya, di traffic control, server akan diarahkan sesuai kepentingan divisi-divisi yang ada di departemen melalui PC server sebelum diarahkan ke router yang telah dialiri internet Wi-Fi, yang kemudian selanjutnya akan dikerucutkan melalui switch ke masing-masing divisi yang ada di departemen. Barulah dari switch masing-masing divisi tersebut, data dapat diakses melalui PC tiap divisi yang tersambung ke switch. Selanjutnya kita akan masuk ke analisa gap. Untuk sumber daya SITI yang pertama yaitu absensi. Untuk kondisi sekarang itu menggunakan sistem barcode scan kartu, di mana karyawan ketika ingin melakukan absensi, di sini dia harus menggunakan kartu yang kemudian akan dimasukkan atau di-scan melalui alat scan. Kemudian untuk kondisi yang diharapkan, sistem absensi tersebut bisa menggunakan face recognition. Untuk kesenjangan, ketika digunakan sistem barcode dapat menimbulkan beberapa masalah berikut, seperti kartu barcode yang ketinggalan, terjadinya titip absen, serta kerusakan pada kartu barcode sehingga berpotensi tidak terbacanya barcode untuk absensi. Ketika beralih ke face recognition, akan terhindar dari masalah yang melibatkan kartu barcode seperti rusaknya kartu, tertinggalnya kartu, dan yang kemudian akan menghindari masalah titip absen dari pegawai. Untuk sumber daya SITI selanjutnya yaitu software MDS. Untuk kondisi sekarang, software ini memiliki UI UX yang masih kurang modern. Sistem letak fitur-fitur yang digunakan masih berantakan. Untuk kondisi yang diharapkan di sini memiliki tampilan UI UX yang menarik agar memacu kerja dari karyawan serta memiliki layout fitur yang rapi. Untuk kesenjangannya, jika tetap mempertahankan desain UI dan layout yang sekarang, akan terjadi beberapa hal berikut. Yang pertama itu mempengaruhi performa kerja dari karyawan yang mengakses karena kurang menariknya desain UI. Kemudian kemungkinan salah memilih fitur karena tidak terkelompoknya secara rapi fitur-fitur di layout software, yang tentu ini akan mempengaruhi efisiensi dari kerja oleh karyawan-karyawan. Ketika dilakukannya perbaikan, itu manfaat yang pertama. UI yang menarik secara tidak langsung akan meningkatkan performa kerja. Selanjutnya, efisiensi pekerjaan, karena layout yang rapi dapat memudahkan operasional software MDS ini. Selanjutnya yaitu web pemesanan. Untuk kondisi sekarang hanya menampilkan nama produk yang akan dibeli dan nomor WA marketing yang harus dihubungi. Untuk kondisi yang diharapkan ketika ingin melakukan pemesanan sudah tersedia fitur chat yang langsung terhubung dengan pihak marketing, sehingga kesenjangan dari web pemesanan ini sebelum pembaruan sistem akan terjadi kesulitan dalam melakukan pemesanan produk. Itu yang pertama. Yang kedua, keterlambatan konfirmasi dan informasi. Selanjutnya, kurangnya responsif dan harus mengakses dua aplikasi sekaligus, yaitu web browser serta aplikasi chat. Selanjutnya, ketika sudah melakukan pembaruan sistem, di sini manfaat yang terjadi ialah efisiensi dalam pemesanan produk, menghindari terlambatnya konfirmasi dan informasi, menghasilkan feedback yang baik, hanya mengakses web saja untuk keperluan pemesanan. Oke teman-teman,
Kembali lagi dengan saya Desvia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai timetable pengerjaan dari tim kami. Jadi tahapan yang pertama adalah mencari referensi yang kami lakukan pada minggu pertama dan minggu kedua bulan September. Dilanjut dengan perencanaan kegiatan yang dilakukan pada minggu ketiga bulan September. Tahapan selanjutnya adalah pengumpulan data melalui wawancara yang kami lakukan masih pada minggu ketiga dan juga pada minggu keempat bulan September. Selanjutnya ada tahapan menganalisis proses bisnis, perancangan value chain, serta perancangan flowchart yang kami lakukan pada minggu keempat masih di bulan September. Tahapan berikutnya adalah pengidentifikasian penggunaan teknologi informasi yang ada di perusahaan yang kami lakukan pada minggu kedua dan minggu ketiga. Selanjutnya, kami mulai merancang topologi jaringan yang kami lakukan pada minggu keempat bulan Oktober sampai dengan minggu kedua bulan November. Tahapan selanjutnya adalah perancangan analisis gap dan juga perancangan rekomendasi yang kami lakukan bersamaan pada bulan kedua November hingga bulan ketiga November. Untuk tahapan selanjutnya, yaitu penyusunan laporan akhir, kami lakukan pada minggu ketiga bulan November hingga minggu keempat. Oh iya teman-teman, di sini ada tahapan yang kami bedakan warnanya. Itu merupakan prediksi implementasi ke perusahaan tersebut. Jadi tahapan yang pertama adalah perencanaan implementasi rekomendasi yang akan dilakukan pada minggu pertama bulan Desember. Kemudian untuk minggu kedua dan minggu ketiga dapat dilakukan berupa pengerjaan pengembangan teknologinya. Selanjutnya minggu keempat dapat dilakukan uji coba dan minggu kelima dapat dilakukan finishing serta launching. Oh iya teman-teman, berikut merupakan lampiran dokumentasi kegiatan ini yang kami lakukan pada saat wawancara. Saya Christian Jurenduseka. Di sini saya akan menjelaskan penutup dari hasil kerja kelompok kami. Perusahaan manufaktur PT Tripilar Beton Mas sangat mengedepankan kualitas produk hingga sampai ke tangan klien. Oleh sebab itu, perusahaan ini ditopang oleh fasilitas teknologi serta maintenance yang rutin, di mana setiap fasilitas seperti hardware dan software sering diperbaharui agar dapat mensupport serta mengikuti kebutuhan pekerjaan yang berat dan kebutuhan pasar yang semakin hari semakin meningkat. Selanjutnya untuk penemuan. Dalam mesejahterakan para staf karyawannya, perusahaan menyediakan asuransi jiwa untuk jaminan kesehatan para karyawan dan staf. Selain itu, perusahaan juga menyediakan beasiswa pendidikan sertifikasi dalam menambah kualitas SDM yang akan bekerja di perusahaan tersebut. Dengan adanya beasiswa ini, penggunaan fasilitas-fasilitas serta teknologi akan diimbangi dengan SDM yang memiliki skill memadai. Selanjutnya, saran dari kelompok kami. Ke depan, selain dari kualitas produk, perusahaan juga harus melakukan inovasi pelayanannya terhadap pelanggan, agar pemesanan barang bisa lebih praktis. Hal ini bisa dimulai dari inovasi web, di mana web ini akan terdapat fitur chat yang langsung terhubung dengan pihak marketing. Selanjutnya, mempertahankan fasilitas yang menunjang kesejahteraan karyawan, seperti jaminan kesehatan dan beasiswa di penemuan tadi. Demikian presentasi kami pada video kali ini. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan pantun untuk menutup presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kami ucapkan terima kasih atas kasih dan perhatianmu. Sampai jumpa.